Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para jamaah, para talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Pertama, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Qad aflaha man aslama wa rizqa kafa'a. Sungguh beruntung orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqa kafa'a, dan dia diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqanna'ahu Allahu bima atahu, dan dia selalu qanaah menerima atas apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Miskin kaya itu adalah status sosial di dunia ini. Pada hakikatnya siapa yang bisa mensyukuri, menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang dikatakan orang kaya, orang yang memiliki hati yang lapang, orang yang memiliki hati yang ikhlas dan tulus atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qalbun salim, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita melanjutkan tentang pelajaran kita. Pada pembahasan minggu yang lalu kita membahas tentang rukun sholat yang ketujuh, yaitu sujud 2 kali di setiap rakaatnya. Kemudian dengan tata cara atau praktikal sujud yang pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan. Ya, intinya bagaimana biar anggota kepala kita dan pundak kita ini harus lebih rendah daripada bokong kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, aku diperintahkan sujud atas 7 anggota. Jadi dalam sujud itu ada 7 anggota. Apa saja? Jabah, kafain, kemudian kedua dengkul, kedua siku, kedua dengkul, kemudian kedua kaki kita, qadamain. Nah, ini 7 anggota yang kita lakukan ketika kita menjalankan sujud. Nah, kemudian wasabiha, adapun rukun salat yang ke-8, yaitu julusun bainahuma, duduk di antara 2 sujud. Sajdataini walau bi naflin 'alal mu'tamad, walaupun pada sholat sunnah. Berarti terjadi perbedaan di dalam masalah sholat sunnah.
Kalau di dalam masalah sholat sunnah ada sebagian ulama yang mengatakan sujud di antara duduk di antara dua sujud ini bukan merupakan rukun. Tapi kalau dalam sholat fardu, nah ini semua ulama sepakat bahwa duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajib dan merupakan rukun daripada sholat. Kemudian wajib dan wajib juga Allah yaqsuda bi rabbihi ghairahu, yakni wajib hukumnya ketika kita ingin duduk di dalam melaksanakan duduk di antara dua sujud, tujuannya semata-mata untuk melakukan gerakan duduk di antara dua sujud, bukan yang lainnya. Ya, maka kalau rafa'a fazi'an, maka ketika kita bangun dari sujud tapi dalam kondisi kaget, misalkan lagi sujud kemudian tiba-tiba ada hewan yang menggigit telinga kita atau jidat kita atau tangan kita, kita kaget tuh bangun duduk, ya, maka pelaksanaan duduk di antara dua sujud ini perlu diulangi lagi, karena bangunnya kita dari sujud itu bukan dalam rangka untuk melaksanakan rukun, yakni duduk di antara dua sujud, tapi bangunnya kita karena kaget. Maka ya ada wajib bagi kita untuk mengulangi as-sujud. Wala yadurru idamatu yadayhi 'alal ardi ila sajdati tsaniyah, dan juga tidak apa-apa, maksudnya tidak sampai membatalkan sholat idamatu wada'i yadayhi, melanggengkan, meletakkan kedua tangannya 'alal ardi, di tanah, ya, ila sajdati tsaniyah, sampai dia melaksanakan sujud yang kedua, itu nggak apa-apa. Tapi yang afdal tangannya itu ditaruh di lutut. Jadi ketika kita sujud, bangun dari sujud pertama ingin melakukan duduk di antara sujud, tangan ditaruh di bawah, ini nggak masalah. Maksudnya tidak sampai membatalkan daripada sholat, ittifaqan, sesuai dengan kesepakatan ulama, khilafan liman wahama fihi, berbeda dengan pendapat ulama yang mengatakan hal tersebut bisa membatalkan daripada rukun duduk di antara dua sujud. Kan kadang-kadang kita juga sering lihat tuh, orang dari sujud bangun tapi tangannya gak dilepas, ya, kan sujud lagi begitu lagi, tangannya gak dilepas, gak ditaruh di sini. Apakah batal melakukan hal seperti itu? Lah ya, dulu tidak sampai membatalkan, tapi yang lebih afdal yakni meletakkan daripada kedua tangannya di kedua pahanya, ya. Wala yutawilahu wala i'tidalan bi annahuma maqsudaini lidzatihi bal syuri'a lil fasli. Kemudian juga tidak boleh bagi kita ketika melaksanakan duduk di antara dua sujud, wala i'tidalan, dan juga di dalam melaksanakan i'tidal. I'tidal itu habis ruku tidak. Jadi dua rukun ini tidak boleh dilaksanakan dengan cara berlebihan. Maksudnya apa? Panjang lama. Karena memang dua rukun ini disyariatkannya tujuannya untuk lil fasli, hanya untuk memisah dari gerakan satu dengan gerakan yang lainnya. Kalau duduk di antara dua sujud ini tujuannya untuk memisah antara sujud pertama dengan sujud yang kedua, dipisah dengan duduk di antara dua sujud. Kalau yang tidak, ini memisah antara ruku dengan berdiri, kemudian dengan sujud. Ya, jadi nggak boleh di dalam kita melaksanakan sholat di dua rukun ini ya berlebihan atau panjang dengan ukuran semana. Kalau berdiri i'tidal
ini tidak boleh melebihi seukuran baca Al-Fatihah. Ya, jadi i'tidal itu tidak boleh melebihi ukuran baca Al-Fatihah. Kalau duduk di antara dua sujud tidak boleh melebihi ukuran membaca tasyahud akhir, ya, di dalam sholat. Jadi karena memang dua rukun ini adalah rukun maksudaini, ya, yang tujuannya adalah lil fasli, hanya untuk memisah. Maka ketika itu dipanjangkan, ya, melebihi dari Fatihah kalau dia tidak, melebihi dari tasyahud akhir kalau duduk di antara dua sujud, maka rukun tersebut dikatakan rusak atau tidak sah, kecuali di dalam sholat subuh. Kalau dalam sholat subuh itu ada yang disyariatkan, yakni membaca doa kunut pada i'tidal. Habis doa langsung baca doa kunut, itu kan agak panjang, bahkan bisa melebihi dari bacaan Fatihah. Nah kalau itu nggak apa-apa, karena memang disyariatkan untuk membaca doa kunut. Ya, pahami ini ya. Jadi nggak boleh, ya, dipanjangkan dengan berlebihan. Maka bahkan qasiraini, maka hukumnya dua rukun ini wajib untuk dipendekkan, gak boleh dipanjangkan. Ukurannya mana? Maka fa'in tawala ahadu maqaqal dzikrau al-masyrubihi, maka apabila dipanjangkan dari dua rukun ini, yaitu duduk di antara dua sujud dan juga i'tidal fawqa, melebihi dari yang disyariatkan, qadral fatihati fil i'tidal, yakni seukuran membaca al-fatihah di dalam i'tidal, wa aqallu tasyahudi fil julusi, dan paling sedikitnya tasyahud di dalam duduk di antara dua sujud, maka amidan aliman, dan dia bersengaja serta mengetahui hukumnya, batalat as-sholah, batalat sholatuhu, maka sholatnya menjadi batal. Disengaja rukunya dan i'tidalnya dipanjang-panjangin melebihi Fatihah, duduk di antara dua sujudnya dipanjang-panjangin melebihi tasyahud akhir. Dia sengaja dan dia tahu itu hukumnya tidak boleh, maka sholatnya menjadi batal. Nah kalau kemarin-kemarin belum tahu, kan apa-apa. Ya, jadi dua rukun ini rukun yang afdolnya dilakukan dengan cara pendek, tidak sunnah, tidak wajib untuk dipanjangkan. Kemudian wasunnah fihi, dan disunahkan di dalam duduk bainas sajdataini, di antara dua sujud, wa fit tasyahhudin awwalin, dan di dalam tasyahud akhir, wa jalsata istirahatin, dan di dalam duduk istirahat, wa kada fit tasyahhudin akhirin in ta'aqqabahu sujudu syahwin, begitu juga duduk pada tasyahud akhir apabila setelahnya diiringi dengan sujud syahwi. Apa yang disunahkan? Iftirasyun, duduk iftirash. Ya, duduk ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash. Duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir, duduk iftirash duduk tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat akhir, yang setelah kita tahiyat akhir melakukan sujud sahwi. Contoh misalkan subuh kita lupa baca kunut, itu kan sunnah untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilaksanakan pada rakaat yang akhir setelah baca tasyahud. Maka ketika tasyahudnya yang mana setelah kita baca tasyahud akhir ini ingin sujud sahwi, maka duduknya duduk iftirash, tidak duduk tawarruk. Bagaimana duduk iftirash? Saya jelaskan, bi'ayyu jalasa bi'ayya julusa ala ka'bin yusrahu, yakni dengan gambaran dia duduk di atas mata kaki dari kaki kirinya, bihaitsu yali dhahruha al-arda, dengan sekiranya
bagian luar daripada kaki kiri kita ini menempel ke tanah. Makanya dinamakan iftirosh. Apa sih iftirosh itu? Iftirosh itu dari asal kata firosh. Firosh itu artinya alas, lemek. Jadi kita jadikan kaki kiri kita ini sebagai alas lemek untuk duduk. Nah ini yang sunnah. Kalau nggak begitu nggak apa-apa. Tapi yang afdal cara bagaimana? Begini. Ya, jadi kiri ini didudukin ya oleh pantat. Ini sebenarnya duduk tahiyat awal, duduk istirahat, duduk sujud di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir yang setelah itu sujud sahwi, ada duduknya begini. Tapi karena kita biasanya begini, ya nggak apa-apa. Ya, tapi afdalnya begini. Ya, jadi yang ini ditindih, yang ini dibaca. Nah ini caranya seperti itu. Itu duduk iftirosh. Iftirosh itu dari kata firosh, artinya apa? Alas, lemek. Jadi kita jadikan kaki kiri kita sebagai lemek, sebagai alas untuk duduk kita. Nah itu duduk cara ya ketika kita melaksanakan duduk tasyahud awal, duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, ada juga duduk tahiyat akhir yang setelahnya diiringi dengan sujud sahwi. Jadi ada duduk istirahat. Kapan? Ketika kita selesai sujud yang kedua pengen bangun, nah itu sunnah istirahat dulu sejenak. Sujud, duduk di antara dua sujud. Nah ini kan wajib pengen berdiri nih, duduk dulu sejenak baru bangun. Nah, itu namanya duduk istirahat dan hukumnya sunnah. Nah pada 4 duduk ini sunnahnya duduknya dengan cara iftirashun, yakni menjadikan bagian dalam kaki kiri kita sebagai alas untuk pantat kita, bagian luar kaki kita menempel ke tanah. Ya. Kemudian wadi'an kaffaihi. Nah ini ya, ketika kita duduk di antara dua sujud dengan cara meletakkan kedua kafnya, telapak tangannya diletakkan di mana? Ala fakhidaihi, atas kedua paha kita, taruh di atas paha. Jaraknya mana? Qoriban min rukbataihi, mendekati dari kedua dengkul kita. Bihaitsu tusamituhuma ru'usul asabi, dengan sekiranya antara ya ujung-ujung kita, gerigi kita ini tusami, menyamai kepada dengkul, sejajar dengan dengkul. Nasyiran asabi'ahu, sekaligus agak dibuka. Nah, jadi duduknya itu ya tangannya itu pas di atas paha, sejajar dengan dengkul, enggak begini, enggak digenggam dengkulnya ya. Kalau tadi sah-sah saja, tapi afdalnya ditaruh di paha. Kalau tadi kan habis ruku, habis sujud, dia bangun tangannya diangkatin begini, sah, tapi afdalnya ditaruh di paha, kemudian derijinya sejajar dengan dengkul, enggak kelebihan dan juga enggak kekurangan. Seperti itu ya cara duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk istirahat, dan duduk tahiyat akhir yang diiringi dengan sujud sahwi. Nah, itu cara duduk di antara dua sujud. Qailan rabbil firli, kemudian disunahkan juga untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, perhatikan lafadznya. Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Warhamni, kasihanilah kami. Ya, wajburni, dan tutupilah kekurangan-kekurangan kami. Warfa'ni, dan angkatlah derajat kami.
warzuqni, dan berikanlah rizki kepada kami, wahdini, dan berikanlah petunjuk kepada kami, wa'afini, dan ampunilah, kasihanilah kami, wa'fu anni. Itu artinya kita sedang berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Jadi penting dihafalin doa-doanya, ya, perhatikan doa-doanya. Ya, karena ketika kita duduk di antara sujud, kita sedang meminta rizki, minta petunjuk, minta kasih sayang, dan lain sebagainya. Ya, itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yuqarriru rabbil, ya, salasan sunnah. Ketika membaca doa tadi ada lafaz rabbil itu 3 kali. Rabbil firli warhamni, ya, wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, sunnah 3 kali. Itu doa ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian wa sunnah jalsatu istirahatin bi qadril julusi baina sajdatain lil ittiba, dan juga disunahkan duduk istirahat dengan seukuran duduk di antara dua sujud, ya, karena mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walau binaflin, walaupun pada sholat sunnah. Wa in tarokaha al-imam, walaupun si imamnya ini tidak mengerjakan duduk di antara duduk istirahat. Ya, kapan duduk istirahat? Setelah kita melaksanakan sujud yang kedua. Sujud pertama duduk di antara dua sujud rukun, sujud kedua. Nah, ketika kita ingin bangun dalam rangka melaksanakan rukun yang sholat berikutnya, disunahkan duduk dulu sejenak. Ukurannya semana? Ukurannya sama seperti duduk di antara dua sujud baru diri. Kalau imamnya nggak melakukan itu bagaimana? Kita disunahkan. Tetap kita disunahkan untuk melaksanakan duduk istirahat walaupun imamnya tidak mengerjakan. Ya, ditinggalkan apa? Hukumnya hanya sunnah. Khilafan li syaikhina, berbeda menurut pendapat daripada sebagian ulama. Kalau menurut sebagian ulama, hukumnya ketika imam tidak sujud istirahat, kita juga sebagai makmum tidak disunahkan duduk istirahat. Ya, juga kita nggak disunahkan. Sebab apa? Wa yukrahu takhallubul makmum bil ajihah, akan terjadi perbedaan di dalam gerakan antara si imam dengan makmum. Karena tugas si makmum adalah ittiba' dan imam, mengikuti gerakan imam. Imam yang nggak duduk di antara dua sujud, nah dia duduk di antara dia imam yang nggak duduk istirahat, dia duduk istirahat. Nah, sebagian ulama, ketika imam tidak mengerjakan duduk istirahat, makmum juga nggak disunahkan. Jadi terjadi perbedaan ulama. Nah, kalau khawatir tertinggal bacaan Fatihah gara-gara kita duduk istirahat, maka tidak disunahkan, bahkan hukumnya menjadi makruh, bahkan haram. Di dalam dikatakan wayah ruku in fawatat ba'dal fatihati, hukumnya haram apabila kita kehilangan sebagian Fatihah dari bacaan kita. Kita duduk kelamaan, imamnya ruku, kita baru diri, kita dapat Fatihah baru selesai, imam udah ruku, jadi haram hukumnya. Kita malah ketinggalan daripada rukun sholat, bela-belain hal yang sunnah. Ya, jadi fleksibel saja. Sekiranya kalau imamnya bacaannya agak lama, bolehlah dikerjakan itu duduk istirahat, ya. Jadi sunnah jalsatul istirahat, untuk melaksanakan duduk istirahat, liqiyamin, karena tujuan untuk berdiri.
an sujudin dari sujud li ghairi tilawatin karena selain sujud tilawah. Nah, kalau pelaksanaan sujud tilawah itu bangun dari sujud tilawah itu tidak disunahkan duduk istirahat. Jadi sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika orang yang sholat ini membaca ayat-ayat yang di situ disunahkan untuk sujud. Fasjud waqtarib, sujud 2 kali, bangun. Nah, ini nggak perlu duduk istirahat. Baca surat, baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, baca surat Iqra. Nah, salah satunya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Iqra ya. Kemudian fasjud waqtarib. Nah, itu bagi orang yang sholat sunnah untuk sujud langsung sujud, nggak perlu ruku. Sujud 2 kali ya, bangun. Nah, ini nggak perlu duduk istirahat ya, nggak perlu duduk istirahat. Bagi imam, bagi makmum wajib untuk mengikuti ketika imamnya melakukan sujud tilawah. Ini biasanya jarang ya diterapkan ketika di dalam sholat berjamaah karena dikhawatirkan akan terjadi kerancuan di dalam sholat. Nggak semua makmum tahu ya, kok tiba-tiba imamnya sujud, tapi makmumnya mau ngapain, mau ikut imam, tapi mau diem aja, bingung ya. Untuk menghindari itu ya nggak perlu dah kita laksanakan atau membaca surat-surat sajadah ya. Kalau mau melaksanakan ketika kita sholat sendiri, nah itu boleh ya. Ini kemudian wasunnah i'timadun ala batli kafaihi bi qiyamin min sujudin wa qu'udin. Dan juga sunnah i'timad apa? Berpegangan ya. Bukan berpegang apa? Bertumpuan ala batli kafaihi dengan ketelapak tangannya fi qiyamin ketika dia ingin berdiri, baik dari sujudnya atau dari duduk istirahat. Jadi ketika sujud pengen bangun berdiri itu sunnah iktimat apa? Pegangan apa? Kalau bahasa kita ya bertumpuan ya dengan tangan ya. Ini menunjukkan ketawaduan dia, walaupun dia badannya gagah tapi di hadapan Allah dia pura-pura lemah, bangunnya pegangan ya. Jadi sunnah ketika dari sujud duduk pengen bangun pegangan pakai tangan begini, sunnah ya. Dirinya tangan 1 nggak apa-apa, tangan 2 juga nggak apa-apa ketika pengen berdiri. Sunnah untuk iktimad berpegangan ala batli kafaihi dengan batin telapak tangannya ketika ingin berdiri dari sujud dan ingin berdiri dari duduk. Nah itu ya rukun sholat yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Kemudian watasiuha tuma'ninatun fi kullin minar ruku' was sujudain. Yang ke-9 daripada rukun sholat adalah tuma'ninah di dalam setiap ruku' dan sujud. Tuma'ninah apa? Anteng ya, wal julusi bainahuma, dan duduk di antara 2 sujud, wal i'tidal, dan di dalam i'tidal walau kana fi naflin, walaupun pada sholat sunnah, khilafanil anwar, berbeda dengan pendapat yang ada dalam kitab Anwar. Kalau dalam kitab Anwar i'tidal itu nggak diwajibkan untuk tumakninah, ruku set itu boleh. Kalau di dalam kitab Anwar pada sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib sepakat semua rukun harus adanya tumakninah. Apa saja? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Kalau diri sudah pasti harus adanya tumakninah. Apa sih tumakninah? Wadhabituha, adapun pengertian definisi daripada tumakninah, ayastaqirra a'dha'ahu bihaitsu yanfasilu ma intaqala ilaihi amma intaqala anhu, yakni
tenangnya, antengnya anggota tubuh dia dengan sekiranya memisah antara rukun yang dia laksanakan dengan rukun yang akan dia laksanakan. Jadi harus ada ketenangan dulu. Contoh ruku. Ruku itu ketika kita ruku harus sempurna, tenang dulu, udah tenang baru dulu. Walaupun nggak baca tasbih, jangan belum sempurna ruku udah langsung bangun. Jadi betul-betul posisi ruku kita itu udah sempurna, tep baru bangun. Tidak juga begitu, tep udah tenang baru sujud. Semuanya begitu. Ukurannya mana? Ukuran membaca subhanallah. Subhanallah ini dihitung kalau anggota tubuh kita udah tenang. Kalau kita bangun dari ruku masih belum tenang, belum dihitung. Kalau udah tenang, sempurna berdiri subhanallah, sempurna ruku subhanallah. Tuh. Jadi ukuran tumanina itu seukuran mengucapkan subhanallah. Nah, mulai penghitungan subhanallah itu kalau kondisi kita udah tenang, anteng, udah benar melakukan rukun tersebut. Kalau masih belum sempurna, masih gerak-gerak, subhanallah belum dihitung walaupun lama. Ya, jadi betul-betul anggota tubuh kita ini sudah betul-betul dalam keadaan tenang. Misalkan ruku, bangun dari ruku belum tenang, tangan masih goyang, itu belum dihitung, dia langsung sujud, belum sah karena rukunya belum ada tumak-ninah. Karena tumak-ninah itu dihitung kalau anggota kita sudah tenang, berdiri sempurna, baru subhanallah baru bangun. Paham ya? Jadi tumak-ninah itu artinya diam sejenak. Nah, diamnya ini tadi seukuran mengucapkan subhanallah. Nah, subhanallah ini mulai dihitung ketika anggota kita ini sudah betul-betul sempurna di dalam menjalankan rukun tersebut, akan pindah kepada rukun berikutnya. Jadi kalau cuma tanpa ada diamnya nggak sah, berarti belum ada tumak. Nah, kalau sholat tarawih yang ada di YouTube tuh, ya sholat tarawih cepat banget. Yang penting ada tumaninanya sah. Ya, tumaninanya itu kan udah diam, anteng, set gitu, subhanallah, subhanallah sah. Ya, yang penting udah anggota tubuhnya tenang. Diamnya tenangnya ini ukurannya minimal mengucapkan subhanallah. Ya, tenang dulu baru subhanallahnya dihitung. Itu pengertian dari tumak-ninah. Afdalnya bacaan tasbihnya dibaca. Wa akhiruha tasyahhudun akhirun. Kemudian yang ke-10 daripada rukun salat selanjutnya adalah tasyahhudun akhir, yakni tasyahhud akhir. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya di dalam membaca tasyahud akhir marwahu asy-Syafi'i wa Tirmidzi, yakni riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam At-Tirmidzi. Mana dikatakan tahiyat paling sedikit sah? At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu paling sedikit. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu paling sedikit. Sempurnanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalam dikasih al, salam dikatakan salamun, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu cukup begitu. Kesananya sunnah. Maka dirapihin itu bacaan tahiyat karena dia merupakan rukun sholat yang ke-10 sama seperti Al-Fatihah. Tidak boleh mengurangi hurufnya, tidak boleh mengganti huruf-hurufnya dengan huruf-huruf yang lain sehingga merusak arti dan makna dari bacaan tasyahud akhir. Makanya biasanya kalau ngaji-ngaji itu yang pertama ditekankan baca Fatihah yang benar, setelah Fatihahnya rapi lanjut ke tasyahudnya, dirapihin tasyahudnya. Coba baca tasyahud ya, kadang-kadang masih pada berantakan baca tasyahudnya ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau mau cepat, kalau tarawih, at-tahiyyatul lillah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang paling sedikit, yang paling sempurna, yang biasa kita hafalkan. Jadi yang benar bacaannya ya, karena ini merupakan rukun yang ke-10 membaca tasyahud akhir ya. Kemudian wasusannu likullin ya, ziyadatun al-mubarak at-tayyibat, disunahkan ditambahkan al-mubarak at-tayyibat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Itu sunnah. Yang wajib itu at-tahiyat doang saja, at-tahiyatu lillah. Apa at-tahiyat? At-tahiyat artinya penghormatan, pengagungan hanya untuk Allah. Ya, penghormatan kita, pengagungan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya at-tahiyat. Ditambahin at-tahiyatul mubarak boleh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Keberkahan, sholawat, keagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Ya, yang baik-baik hanya milik Allah. Kemudian pada asyhadu asani ya, disunahkan juga ditambahkan asyhadu pada syahadat yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau yang paling sedikit kan nggak pakai wa asyhadu anna, boleh asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling sedikit, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Di tasyahud yang kedua itu ditambahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, bukan guru, kebanyakan guru kusur ya, itu ada an-nya. An itu menasabkan kalimat isim, anna Muhammadar, Muhammadan ya. Anna itu menasabkan kalimat isim, merupakan khobar. Jadi kadang banyak ya, bukan nur ya. Makanya anna Muhammadar Rasulullah ya, Rasulullah baru karena dia menjadi khobar daripada inna ya. Dalam ilmu nahwu seperti itu ya, ada susunan mubtada khobar, karena isimnya karena, khobarnya karena, inna isimnya inna, khobarnya inna, wa akhwatuha. Nah itu dalam ilmu nahwu ya, itu diajari di pondok pesantren ya. Yang penting baca yang benar ya, jangan sampai ya merusak dari bacaan tersebut. Wa salam, dan juga memakrifatkan salam. Kalau tadi kan paling sedikit at-tahiyatu lillah, salamun dimakrifatkan dengan as-salam. Jadi al itu tujuannya dari makrifah. Tadinya isim nakirah jadi isim makrifah, sama seperti salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak boleh kalau nggak pakai al. Kalau salam, karena nakirah harus pakai al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Gak bisa Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi perbedaan seperti ini dalam bahasa Arab itu pengaruh. Ya, tapi kalau dalam tahiyat sunnah dipakai al. Bil mau ini. Lalu basmalah tidak disunahkan baca bismillah. Ya, jadi nggak sunnah sebelum tahiyat baca bismillah dulu, nggak sunnah. Ya. Wala yajuzu ibdal lafzin min hadzal aqal, enggak boleh mengganti lafaz-lafaz dari lafaz-lafaz tasyahud yang paling sedikit tadi dirubah, enggak boleh. Wala bi muradin fihi, walaupun dengan lafaz yang sama artinya. Ya, contoh kan Nabi diganti Rasul. Assalamualaikum ayuhan Nabi, Assalamualaikum ayuhan Rasul, enggak boleh. Kan sama Nabi sama Rasul kan, tapi diganti nggak boleh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia ganti assalamualaikum ayyuhan rasul, nggak boleh. Ya, karena memang sudah ya kualitasnya seperti itu dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun artinya sama. Yang dimaksud Nabi Muhammad, Rasul dan Nabi Muhammad, tapi nggak boleh diganti. Nabi Muhammad bin Ahmad juga nggak boleh. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad diganti Ahmad. Karena nama Nabi Muhammad diantaranya Ahmad Muhammad, itu salah satu nama-nama dari Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh diganti dengan nama yang lain. Wayakfi anna Muhammad abduhu wa rasuluh, boleh anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, la anna Muhammadan wa rasuluh, nggak boleh. Ya, wajib ayyura'iyahuna at-tasdidat, dan juga wajib di dalam membaca tasyahud untuk memperhatikan, menjaga dari tasdid yang ada di bacaan at-tahiyyat. Tasdidnya mana? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tasdid itu huruf walet kembali. Kalau huruf walet kan begitu. Nah, kalau kembali ke tasdid itu menunjukkan ada dua huruf. Kalau tasdidnya tidak dibawa berarti menghilangkan satu huruf. Maka diperhatikan, nggak boleh. Ya, perhatikan bacaannya. Ya. Wa ada ibdal harfin bi akhar, nggak boleh mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya. Wal mualah, dan juga diwajibkan hukumnya untuk terus menerus di dalam bacaan tahiyat ini. Tertib tidak diwajibkan tertib illam yukhilla bil makna, selama tidak merusak makna. Kalau nggak tertib nggak apa-apa, yang penting tidak merusak makna. Contohnya yang tidak merusak makna nih. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu at-tahiyyatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu nggak merusak makna. Ya, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tapi kalau itu maknanya nggak berubah, cuma posisinya itu dipindah, tapi maknanya tetap sama. Tapi kalau merubah, ngacak-ngacak posisinya, perusak makna, nah itu yang batal. Ya, jadi kalau nggak tahu, nggak usah ngacak-ngacak, sesuai dengan runutan yang ada. Ya, jangan sok tahu kalau nggak tahu, nanti bisa malah rusak. Udah yang ada diapalin dah. Di pasolatan tuh, ya, di buku pasolatan, bacaan tahiyat yang benar bagaimana, ya, bacaan sholat yang lainnya, biar benar di dalam kita melaksanakan daripada sholat kita. Walau ada hal antuna al-mudghamah billah, apabila dia menampakkan nun yang diidghamkan pada lam, ya, fi alla ilaha illallah, ada tolak, ya, ditagi syiddatan. Kalau dia tidak mengidghamkan nun, ya,
pada lam yang ada di lafaz Allah ilaha illallah. Nunnya dibaca Allah ilaha illallah padal. Ya, itu kan nun mati bertemu lam, maka diidghamkan, bacanya Allah ilaha illallah, bukan Allah ilaha illallah. Kalau Allah menjelaskan nunnya dibaca jelas, maka Allah, maka batal bacaan tahiyatnya karena dia meninggalkan tasydid yang ada pada huruf lam. Allah ilaha illallah. Ya, perhatikan. Kama la taraka idghamaka li Muhammad fi ra'i Rasulillah. Begitu juga seperti halnya dia meninggalkan mengidghamkan dal lafaz Muhammad fi ra'i Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Ya, rohnya ada tasdidnya tuh, ar-rasul. Sebelumnya Muhammad wa asyhadu anna, kalau dia Muhammadan Rasulullah nggak boleh. Berarti dia menghilangkan tasdid yang ada di roh. Muhammadan Rasulullah, Muhammadan menyambung, tanwin bertemu roh bertasdid, maka dibaca idgham apa? Roh bila Muhammadan Rasulullah, nggak boleh Muhammadan Rasulullah. Ya, ini hal-hal remeh, tapi kadang-kadang kita tidak perhatikan, bisa merusak keabsahan di dalam bacaan tasyahud kita, maka diperhatikan. Wa yajuzu bin nabi al-hamzah wa tasydid. Boleh pada lafaz an-nabi membaca hamzah dan juga membaca tasydid. An-nabiyyu, ya, an-nabiyyu boleh. Ya, ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu boleh. Artinya sama. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, boleh bil hamzah, boleh nabiyyu itu ada tasydid, atau nabiyyu boleh. Ya, paham bacaan tasyahud akhir. Ulang, diperhatikan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu cukup sampai situ, Bang. Ya, itu cara baca yang tartil di dalam membaca bacaan tasyahud akhir. Wahadiya asyara, dan kemudian rukun salat yang ke-11 adalah salatun ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, ba'dahu, setelah baca tasyahud itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, setelah tasyahud akhir. Wala yujibu qablahu, sedangkan kalau bacanya sebelum tasyahud akhir nggak sah. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, at-tahiyyatul mubarakatus sholawat, nggak boleh. Tasyahud salawat itu letaknya setelah tasyahud akhir. Wa aqalluha, paling sedikitnya baca sholawat bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad, itu cukup, paling sedikit
ya sah. Ini biasanya diterapkan ketika sholat taraweh biar gak lama ya, sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak kalau imami begitu, at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa alayka assalina, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar cepat ya. Nah ini daripada rukun sholat yang ke-11. Mudah-mudahan ya sedikit lagi kita habis daripada pembahasan rukun sholat, nanti masuk kepada yang membatalkan sholat ya dan lain sebagainya di dalam praktikal sholat kita, biar sholat kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina allati yanfa'una Rabbi waqina waqi ahlana wa qarabatin lana bidina ma'al kulli utawadzaka Rabbi wafiqna bi kulli ma atani qawlan wa fi'lan qurana wa rasuli kulla halalan daima wa akhiran qawlan nakhta bil khair wa nufa kulla syarqana wasrif lana kulla subul wa aqila bidum kalau yang waqti'ana rabbana kulla liyun qabla an ta'tiyana rasulullah wa bi wasrif taqwa syaitan wa salatu ila mustafa من الحمد لله والوفاء بكتابنا شجبا وعلى الأرض كلا ينصره ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من سبيل التقوى ولنا ولينصر ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأشهد أن لا إله إلا الوكيل نعم المولى والنصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم وتحية السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ingin kurban silahkan ya, saudara atau kerabat, tetangga yang ingin berkurban